Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita mulai lagi masuk ke dalam analisis regresi berganda ya. Seperti yang saya bilang tadi, perbedaan antara analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda terletak pada jumlah variabel independen atau variabel bebas ya. Pada analisis regresi sederhana, jumlah variabel bebas atau variabel independennya hanya satu. Sedangkan pada variabel independen, pada analisis regresi berganda, jumlah variabel independennya lebih dari satu. Jadi bisa 2, 3, dan selanjutnya. Nah, kebetulan sesuai dengan soal yang pernah saya berikan dulu di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di halaman 28 ini sudah sesuai untuk kategori analisis regresi berganda ya. Ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Baik, langsung saja kita melakukan analisis. Kita masukkan semua data ya yang ada ke dalam program SPSS ya teman-teman ya. Jangan lupa ketika masuk ke dalam memasukkan data berupa angka, kita masukkan ke kolom view ya teman-teman ya. Pastikan bahwa sejumlah sampel sudah masuk semua, tidak ada yang kosong. Jika ada yang kosong, silakan copy paste lagi ya teman-teman ya dari data yang ada di Excel. Kemudian sebelum melakukan analisis, pastikan bahwa kita sudah merubah sesuai dengan kebutuhan nama yang ada. Seperti misalkan di sini ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Mari kita sesuaikan, sehingga var01 kita rubah menjadi X1, var02 menjadi X2, dan var03 menjadi Y. Kita namai sesuai dengan variabel yang teman-teman miliki ya. Karena variabel pertamanya disiplin, ya kita tulis disiplin. Kemudian variabel yang kedua motivasi. Kemudian Y-nya adalah kinerja karyawan. Oke, jangan lupa sebelum melakukan analisis kita harus memindahkan kursornya. Jangan pada bagian yang menjadi soal atau yang tertulis, tetapi kita arahkan pada bagian atau kolom yang kosong ya teman-teman ya. Baru kita melakukan analisis. Nah, caranya kita klik menu analis, kemudian kita pilih regression, kemudian linear. Untuk variabel dependen kita masukkan Y ya. Untuk variabel independen semuanya ya kita masukkan ya sesuai dengan variabel independen yang kita miliki. Langsung saja di oke teman-teman ya. Nanti seperti yang di awal tadi akan muncul sama 4 tabel yang berbeda ya. Tabel pertama untuk memastikan apakah variabel independennya kita sudah betul ya sesuai dengan yang memang kita teliti. Kemudian variabel independennya apakah sudah betul ya sesuai dengan yang kita teliti. Kemudian pada tabel yang kedua seperti di regresi linear sederhana yang kita pastikan hanya berapa jumlah R² di sini ya pada kolom ketiga ya. Bahwa di sini juga menyatakan bahwa angka R² itu 0,916 yang menyatakan kalau dikalikan 100 berarti angkanya sekitar 91,6% pengaruh variabel motivasi dan disiplin terhadap kinerja. Nah, di dalam kesimpulan harus disebutkan juga bahwa variabel lain akan ada yang mempengaruhi kinerja. Berapa persen jumlahnya terhitung dari 100% dikurangi ini teman-teman. Jadi sekitar 9% pengaruh variabel lain di luar motivasi dan disiplin yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan ini. Nah, bedanya dengan regresi linear sederhana tadi adalah terletak pada rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah di analisis regresi berganda ini terdapat pengaruh secara parsial dan secara simultan, teman-teman. Kalau yang regresi sederhana tidak ditemukan pengaruh secara parsial atau simultan karena semua sama. Tetapi kalau pada analisis regresi berganda ditemukan apakah ada pengaruh secara parsial yang intinya dilakukan dari variabel X1 atau X2 secara sendiri-sendiri terhadap kinerja terhadap variabel Y, atau secara bersama-sama atau simultan pengaruhnya antara variabel X dan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y.
Nah, berarti untuk menyimpulkan, kita membutuhkan dua tabel ini, teman-teman. Kalau tadi hanya membutuhkan satu tabel, ANOVA saja atau tabel koefisien saja, pada analisis regresi berganda, teman-teman membutuhkan dua tabel ini. Tabel ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan, ya. Sedangkan tabel koefisien digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Oke, kita lihat dulu karena sesuai dengan rumusan masalah yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel X1 terhadap Y. Berarti yang kita lihat dulu adalah tabel koefisien pada variabel disiplin terhadap Y-nya, terhadap kinerjanya, di mana nilai signifikan adalah 0,000. Yang menyatakan bahwa artinya sesuai dengan pernyataan yang pernah kita jelaskan di bab 3 bahwa kalau kurang dari 0,00 artinya variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Gitu, sesuai ini pernyataan ini bahwa kurang dari 0,00 bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah variabel kedua juga berpengaruh, caranya kita lihat di tabel koefisien masih sama. Ya, kita lihat variabel motivasi terhadap kinerja. Nilai signifikannya berapa? 0,676, di mana berarti lebih dari 0,05, yang artinya bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y-nya, kinerja karyawan, ya. Nah, di sini dalam deskripsi harus disebutkan berapa nilai T hitung. Jadi pada saat menyimpulkan apakah variabel disiplin berpengaruh terhadap kinerja, itu harus disebutkan berdasarkan nilai T hitung sebesar 8,532 dan nilai signifikannya kurang dari 0,05, menyatakan bahwa variabel disiplin berpengaruh secara parsial terhadap variabel kinerja karyawan. Begitu juga pada saat penyebutan atau menyimpulkan variabel X2 terhadap Y apakah berpengaruh, itu harus disebutkan berdasarkan nilai T hitung yaitu 0,426 dan nilai signifikan yang lebih dari 0,05, maka variabel motivasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Begitu. Ya, kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga tadi secara simultan, teman-teman bisa menggunakan tabel ANOVA. Jadi mengetahui berapa nilai F hitung. Ini juga begitu. Untuk mengetahui apakah variabel motivasi dan disiplin berpengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja karyawan dengan jumlah F dengan nilai TF hitung 92,471 dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,05, maka variabel motivasi dan disiplin dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Begitu teman-teman, cukup mudah kan? Nah, hal ini juga akan berbeda ketika teman-teman menggunakan nilai F tabel dan T tabel, ya. Berarti nanti akan teman-teman bandingkan nilai F hitung apakah lebih besar atau lebih kecil daripada F tabel, begitu pula dengan T tabel. Apakah lebih besar atau lebih kecil dengan T hitung. T hitung itu ini, F hitung itu seperti ini, teman-teman, ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo kita diskusikan di grup. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.